104.7 MNC Trijaya Surabaya. Selamat pagi pendengar Trijaya. Ya apa? Wis mulai macet ya Surabaya. Wis mulai umek kabeh. Tapi sembari Anda beraktivitas, tak kancani sampean ya. Nang kene Trijaya Sepagi Surabaya spesial Sambang Parlemen. Iya. Spesial juga karena tamunya juga sudah hadir. Iya, ya. Kalau beberapa hari yang lalu ya, Yes. Surabaya rame, Rame, Cak. rame rebutan rujak, Loh. Nah, hari ini kita ketemu dengan salah satu anggota dewan. Ya. Apakah beliau penikmat rujak? Kita akan coba gali informasi lebih lanjut. Yang pasti di program Sambang Parlemen hari ini, Yes. kita akan mengambil tema tentang Festival Rujak Urek. Oh, oke. Yang konon kabarnya dikatakan pesta rakyat, apa pesta pejabat. Oh, iya. Mungkin nanti secara umum hari jadi kota Surabaya Ya. gimana ya? Dan kita kedatangan tamu istimewa, Ya. Neng Eva, Neng Juliana. Neng Juliana. Juliana. Neng Juliana. Oh, nang ngene kene neng JJ. Neng Cici ya. Kita sama Nama beliau aja, Pak. ini untuk nama teman memang Ning Ning Cici Cici. namanya. Oh, gitu. Iya. Tapi lebih mudah dicari dengan nama Ning Juliana. Neng Juliana. Oh, iya, iya. Nanti kalau nyarinya Ning Cici nggak ketemu soalnya. Oh, gitu ya. Nanti nyarinya di tempat lain, Iya. JJFM nanti. Neng, apa kabar Iya. Neng? Ya. Sehat? Assalamualaikum, Waalaikumsalam alhamdulillah. warahmatullahi Baik, Mas wabarakatuh. Wawan, Mas Ji. Gilman. Seneng rasanya nostalgia dulur-dulur pan ya. Wah, Asik. Kalau dulu kita dengan senior-senior Iya. Neng Juliana. Iya. Oh gitu ya. Iya, dengan Pak Dirjo, Pak Budarto Tasmo, Kang Nyoto. Iya. Sekarang generasi mudanya, generasi Oh, iya. milenialnya ini. Iya. Iya. Generasi milenial aja. Iya. Berarti Dewi juga ya, Cak? Awas duit tua aja. Oh. Lah koncone sampean ngono Lah, wae, iya, lah, Cak. iya. Budiarto Tasmo. Lah, iya. Berbagi. Makanya kalau kenal sama saya kan jadinya milenial. Milenial gitu. sekali ya. Iya, Ya, iya. kita sesuaikan dengan kondisi yang Iya. ada ya. Ya, Neng ini rame Surabaya kemarin ya. Wah, heboh dengan festival rujak. Saya tak buka kerpean dulu kan ya. Iya. Ya, festival ini konon kabarnya wah sudah Waduh. ini ya sudah menjadi salah satu agenda nasional, tapi kemudian menjadi sebuah pertanyaan besar ketika ramenya menimbulkan keluhan dari masyarakat. Nah, bagaimana kemudian panjenengan wakil rakyat ini melihatnya ini, Aduh. Neng? Monggo silakan, Neng. Kalau saya melihatnya jujur, kalau dikatakan festival tersebut menjadi nasional, kita jadi nek dadi arek Surabaya bangga toh. Oh, Cak? bangga, Iya. benar. Jelas. Jelas. Hal yang dulu selalu kita rayakan, bukan merayakan ya, tapi lebih kepada memperkenalkan budaya Nggih. khas daripada kota Surabaya. Nggih. Khasnya Surabaya iki opo lah Iya, ngomongnya. nggih. Nah, khasnya Surabaya iki kabeh-kabeh dicampur petis lah, Iya, panganane iya. campur petis, Iya. ono sing jenenge rujak ulek Wah, lah. Nah, di situ kenapa sih menanggapi hal tersebut Iya. gitu ya? Hmm. Festival ini adalah festival salah satu rangkaian festival acara Ya. di Hari Jadi Kota Surabaya. Ya. Kan sebenarnya itu kita semaraknya ini apa? Semangatnya, tujuannya ini apa? Ya. Adalah semangat untuk menyambut Hari Jadi Kota Surabaya. Nah, cuman memang ya kalau dikatakan bagaimana sih kisah yang kemarin ini gitu kan? Iya, iya. Ya kalau dikatakan tadi sempat disinggung pesta rakyat, apa pesta Pejabat. Kalau saya bilang dikatakan apakah itu pasti semuanya kita membuat seluruh acara ini dikhususkan untuk masyarakat Kota Surabaya ya. Tapi memang dikatakan apakah kemarin ini menunjuk bagaimana sih kok sampai viral, sampai rame gitu kan? Ya dikarenakan memang adanya yang saya rasa memang adanya perlu evaluasi Iya. mengenai hal Sepakat, tersebut. sepakat. Bukannya ini ya perlu dan sangat urgent untuk evaluasi sebelum acara-acara selanjutnya. Kenapa demikian? Karena ya memang terlihat sekali memang Iya. kemarin itu mungkin karena di situ gini, Cak, maaf. Iya. Nggih. Nah, jadi di situ itu ada perlombaannya. Iya. Perlombaan untuk pembuatan rujak ulek. Iya. Nah, jenenge lomba iki lak nek diriwuti mbek Iya. apa ngono iku? Apa ana wong. Nah, sakjane ya seneng ngono lho. Sakjane ya seneng supportere. Cuman memang kemarin perlu adanya evaluasi, jangan sampai crowdednya crowdednya masyarakat ini adalah antusiasme. Iya. Jujur saya bangga
antusiasme masyarakat Kota Surabaya ini sangat tinggi dikarenakan adanya festival kemarin, festival Rujak Ulek yang ini ya, festival Rujak Ulek yang goes to nasional gitu ya. Kalender pariwisata nasional. Kalender pariwisata nasional ini menjadi yang patut kita banggakan sebagai arek Surabaya. Nah, cuman memang harusnya evaluasi bagaimana sih persiapan kredit ataupun antisipasi hal-hal yang memang akan terjadi loh. Kalau biasanya mungkin di tahun-tahun sebelumnya ini 1.000 anggaplah 5.000 orang yang hadir, kemarin membludak menjadi 2 kali lipat. Nah, itulah yang perlu diantisipasi untuk acara-acara selanjutnya. Kenapa demikian? Ya kita tidak tahu orang itu datangnya berapa dan bagaimana dan seperti apa. Jangan sampai kemudian yang datang malah jadi bahan rujak ulek ya. Iya. Yo coret. Akune Pemkot dirujak ya. Ya dirujak. Silakan. Akun sosmednya dirujak ambek netizen gitu ya. Iya, jadi memang ini menarik yang dikatakan oleh Mbak Yuliana tadi bahwa memang butuh sebuah evaluasi ya Mbak ya. Betul. Bagaimana kemudian momen ini tetap menjadi sesuatu yang istimewa karena sudah nasional ya Mbak ya. Betul. Dan tentu ini menjadi sebuah ikon bagi Kota Surabaya. Itu menjadi ikon dan persiapannya memang harus benar-benar well prepare. Kenapa demikian? Tidak seperti mungkin kita kalau dikatakan biasanya ya cukup sekian. Ini udah goes to nasional nih. Iki nek ngadepi acara nasional kudu yo apa waduh kan gitu. Nah, ini juga menjadi pembelajaran juga untuk pemerintah Kota Surabaya bahwa jika memang ada kita memang di Kota Surabaya ini sudah MICE gitu ya. Sudah kota yang MICE, tetapi apakah dengan masa event kita sendiri nih gitu kan, ini kan event kita nih, event kita menyambut hari jadi, tetapi adanya kecrowdedan tersebut kita tidak bisa menangani. Lah itu kan menjadi juga evaluasi besar-besaran nih. Jangan sampai selanjutnya ini masih banyak sekali rangkaian hari jadi Kota Surabaya, masih ada konser, ada jazz, ada pawai, ada parade yang lain, terus selain itu juga masih ada perlombaan yang lain. Jangan sampai hal-hal ini hal-hal yang sangat ini dikatakan itu ini adalah barrier utama. Barrier utama kalau kita sedang mengadakan acara. Nah, tapi ini kadang faktor keamanan, kenyamanan ini jadi prioritas sehingga harus ada batasan gitu ketika warga itu mengunjungi sebuah kegiatan gitu ya ini. Kalau dikatakan keamanan, semuanya pasti kita tidak menutup mata harus diamankan, apalagi kalau memang tidak perlu presiden pun kalau datang pengamanannya luar biasa begitu kan ya. Nah, kita bagaimana untuk kemarin ini ya memang ini adalah pesta rakyat, harusnya memang membaur, tetapi kita juga tidak lupa bahwa ada penjagaan-penjagaan yang harus dilakukan. Nah, hal tersebut tetapi jangan sampai hal ini membuat masyarakat tidak nyaman. Kenapa demikian? Ya, barikade dan lain-lain yang dilakukan itu sebenarnya kalau apakah betul ya secara SOP gitu ya, kalau kita katakan SOP standarisasi, yaitu memang ada. Tetapi apakah harus sampai kalau terjadi membludak, apakah harus dengan kita ini kan harus fleksibel juga. Situasi dan kondisi ini harus kita lihat seperti itu. Menarik Cak Ilman ya. Politikus sekaligus mewakili sebagai warga ini dari dulu kita kalau itu kan sudah di warga ini kata di warga yang mewakili rakyat. Berempati sebagai warga, ojo dipejabat terus ngono ya Cak ya. Istimewane dulur-dulur paling ini Cak. Nek bicara itu mengalir. Tak dari dulu sampai dengan hari ini gak beda Cak. Taste-nya itu selalu enak. Kita break saja, nanti sambung meneh. Iya. Oke, jane dulur kabeh, engko ada ngobrol-ngobrol maneh masih di Trijaya Sepagi Surabaya Sambang Parlemen. Oke, kita lanjut lagi yuk ya, obrolan bersama anggota DPRD Surabaya yang kali ini kita membahas tentang Hari Jadi Kota Surabaya, termasuk evaluasi Festival Rujak Ulek bukan hanya sebagai pesta rakyat tapi juga pesta walik ya rek. Pesta rakyat, pesta pejabat tapi pesta rakyat ya. Dan bersama kita masih dengan anggota DPRD Surabaya. Ya, dari fraksi Partai Amanat Nasional, dari fraksi PAN yaitu Ning Yuliana. Lengkap ya? Ya, Juliana Evawati. Bukan, Dabil 2. Tambah Sari Pabean Cantian Kenjeran karo Semampir. Tambah Sari Semampir Kenjeran Pabean Cantian Semampir. Kenjeran Pabean Cantian Semampir.
Tambak Sari. Tambak Sari. Oh, Rumahnya sudah tuh dekat- dibuat ini Apa profilnya untuk Lo wis keliling lah. Oh, Cak. gitu ya. Ya. Rumahnya Ya itu dekat Allah. dengan kantor lama kita ya. Oh, iya. Kita dulu di Segi 8. Ya. Oh iya dekat Karena sekali, Permai, betul. Iya. Ya, Neng, kita lanjut lagi nih. Oke, mudah-mudahan Siap. tetap memperjuangkan Amin, insya Allah. Aspirasi dan sesuai Pak amanah. Wah, Ya. Iya kayak dong. jenenge partai ini amanah. Nah. Loh, saya punya tagline itu Surabaya juara, Mas. Wih, mantap ini. Surabaya bersama Ning Juliana Amanat Rakyat. Oh iya, iki kurang dirilis dhisik ya Mas ini ya. Ya. Loh. Merdeka ya, aku Iya. kan rongone merdeka. Iya. ya. Kasusane ning Juliana ngono ya. Aja salah milih. Nah, Iya, ya, Cak Irman, iya. tadi sempat disampaikan oleh Ning Juliana bagaimana kemudian butuh pengawasan dan Iya. juga butuh evaluasi Iya. dari kegiatan yang berlangsung kemarin yang sempat menimbulkan wah ini apa netizen berkomentar miring dan Iya, sampai iya. pemerintah Ngerujak kota- ya, Cak, ya, pemerintah akunnya kota sampai Pemkot. mengeluarkan statement. Nah, kalau panjenengan sendiri nih ketika melihat kondisi yang seperti kemarin itu kita nggak ingin melihat siapa yang benar siapa yang salah, tetapi apa sebenarnya yang terjadi? Apakah kurang koordinasi ataukah mungkin ada sesuatu yang tidak pas atau matching dalam pelaksanaan itu kemarin nih? Oke. Kalau dikatakan apakah ada sesuatu yang Mm-mm. kurang koordinasi ataupun saya yakin dengan antusiasme masyarakat juga sih, Mas. Iya. Iya, Kalau dikatakan kurang koordinasi dan kurang, kalau saya bilang kurangnya persiapan karena ini Goes to nasional, Iya. gitu kan? Mengingat ini Goes to nasional, pastinya yang datang kemarin saya yakin tidak hanya warga kota Surabaya, Iya. betul ya? Betul. Bahwa biasanya karena apa sih daerah Kia-Kia ini daerah tempatnya kemarin kita adakan rujak ulek itu adalah daerah yang setiap minggunya memang ramai oleh masyarakat yang datang. Iya. Karena daerah situ adalah daerah tempat wisata kuliner ya. Iya. Nah, kalau dikatakan kemarin ini adalah kurangnya persiapan kita karena ini ada menjadi event tahunan yang Goes to nasional. Iya. Pasti banyak masyarakat dari luar kota yang datang ke sini gitu kan. Cuman ini memang benar-benar menjadi evaluasi, jangan sampai tapi kalaupun kita tarik kembali ya, Iya. segala event itu kan pasti dinikmati oleh seluruh masyarakat, Iya. khususnya Surabaya Raya. Iya, betul. Surabaya Raya berarti Surabaya Sidoarjo, Raya, Gresik, ya. betul. Mengingat kita selalu mengundang kepala daerah yang dari tetangga sebelah samping kanan kiri kita, Iya, gitu kan. iki kerjoe nang Surabaya ya, Nah. uripe nang ngene Sidoarjo. Iya, iya. Nah, itu kan menjadi ini ya, menjadi memang tolak ukur kita bahwa kita juga harus memang persiapan kita tidak hanya itu. Nah, antusiasme masyarakat melihat gebiarnya rujak ulek yang seperti itu kan pengen tahu. Iya. Saya jadi pengen ngerti cobek 3 meter koyo opo Iya. lah ngono sih. Rujak iku pedes apa manis? Nah, Kepengin ngrasakno. coba 3 meter iki ya opo? Padahal gak hanya siji cobek, ono cobek 3 lah ngono sih, Mas. Iya, iya. Tidak hanya itu, iki kabeh sing dilombakno ya ono cobeke bareng. Nah, harapannya kan memang semua masyarakat bisa mencoba, bisa menikmati. Mungkin besok kayaknya kita juga perlu mengadakan bahwa kalau bisa itu ngadakno kabeh sing teko nang kono dikek cobek siji-siji Iya, kon gitu ngulek ya. dhewe Iya. ngono kan. Tapi saya- Jadi menjadi yang menarik gitu iya, kan. betul. Tapi saya tertarik ketika panjenengan dalam sebuah statement di sebuah media sempat akan dilakukan evaluasi. Nah, Iya, itu yang jelas. menarik. Nah, sudah terkomunikasikan dengan pihak apakah sebenarnya di gini. ruang komisi atau kemudian Kita belum kalau insya Allah besok kita akan pastinya ada evaluasi ya Iya. mengenai hal tersebut. Karena ini masih event masih panjang, Betul, jadi betul. kita pasti harus ada persiapan-persiapan yang lain. Iya, betul. Jangan sampai hal demikian membuat masyarakat kota Surabaya ini akhirnya semangatnya untuk datang ke acara tersebut itu turun. Iya. Oh iya, animonya turun. Animonya gara-gara itu. turun, terus akhirnya males wes soalnya wes koyo ngono rame. Iya. Aku apa teko kono yo gak iso ndelok apa lah. Betul. Ojo sampai pemikiran dan apa namanya statement tersebut itu masyarakat tuh sampai wes males lah apa Iya, teko acara koyo ngono. Iya, wis delok nobar ae. Wes delok nobar ae, delok toko YouTube Iya, ae. gitu ya. Dan itu memang luar biasa. Saya sempat dapat ini ya, Cak, dapat informasi bahwa banyak ibu-ibu itu kepengen melihat. Iya. Sekedar pengen melihat ini, dia jalan kaki, dia naik land, jalan ditutup dan sebagainya, mereka rela berjalan kaki dan Betul. sebagainya. Tentu ini sebuah
hal yang patut diapresiasi. Jangan sampai kemudian mereka sampai sana ternyata nggak boleh nonton ya. Nah. Menyakitkan. Ya. Malah kalau menurut saya ini ya Mas ya, malah menurut saya itu akhirnya kemarin tuh saya mikirnya gini, ya sakjane sing lomba iki sing kudu dibarikade. Yeah. Masyarakatnya ojo mbok barikade kayak gitu saya mikirnya. No. Kebalik, harusnya kalau yang lomba ya sudah berikan spot sendiri, lalu yang ini biarkan berjalan. Yeah. Supaya apa? Supaya masyarakat lebih dekat dan melihatnya itu lebih oh iki lho sing jenenge apa iki jenenge rujak ulek. Rujak ulek. Ya. Apalagi ini agenda nasional ya. Agenda Iya, nasional dan ini menjadi pertama kali memang kalau tahun sebelumnya kan belum. Ya. Nah ini memang baru memang menjadi agenda tahunan dan memang dikatakan bahwa ini agenda yang memang dinasionalkan karena memang semenarik itu karena apa sih sakjane sakjane rujak ulek gitu Yeah. kan ya. Orang kalau melihat apa sih sebenarnya rujak ulek kemarin tuh yang hadir tidak hanya ini ya Mas ya, tidak hanya memang banyak dari perwakilan dari seluruh konjen pastinya ya, seluruh Perwakilan organisasi. betul organisasi, terus mahasiswa yang pertukaran pelajar di sini itu pasti datang ke sana. Iya. Ini memperkenalkan budaya kita Yeah. bahwa makanan kota Surabaya yo dicampur petis kayak Yeah. ngono kan, biar tahu seperti apa sih bentuknya itu. Ini kan hal yang sangat tidak ada di sana gitu loh. Gitu. Ya. Nah ini menarik ya Ilman kalau kita bicara tentang festival rujak ulek ini dan kemudian ini menjadi sebuah festival yang bertaraf nasional, tentu juga menjadi tantangan bagi Neng Juliana karena beliau dulu juga Neng Surabaya tentu mempunyai tanggung jawab untuk mempromosikan ini. Dari sampean berarti ya. Cak Wawan. Saya tahun piro sampean Cak? Cak kosek-kosek saja. Ya nih tentu ini menjadi sebuah tanggung jawab moral juga untuk bagi mempromosikan Surabaya gitu ya. Ini Betul. kan Tidak hanya ini ya. Dulu itu kita pasti mempromosikan tidak hanya mengenai rujak ulek aja. Iya. Seluruh hal kita benar-benar mempelajari sejarahnya Surabaya, di mana mengenai Hos Cokro Aminoto, mengenai rumah lahirnya Bung Karno. Rumah lahir Bung Karno itu dari zaman saya udah 2013 itu udah pernah dibahas itu gitu bahkan. Saya sejak tanding itu di tahun 2013 Mas. 2013. Nah, itu udah pernah dibahas. Terus selain itu juga kita membahas tentang bambu runcing. Kalaupun dulu pernah dengar saya dulu pernah bikin event itu di mana event ini adalah seperti running gitu ya Mas, lari, tapi itu ke spot-spot bersejarahnya kota Surabaya. gitu. Dan di situ memang dia harus menebak nih. Maksudnya dia kalau ke spot selanjutnya, ini itu mengenalkan sejarahnya kota Surabaya. Misalnya Balai Pemuda. Dari Balai Pemuda itu alat yang digunakan perang zaman dulu. Bambu runcing. Jalan lari mereka ke bambu runcing untuk mendapatkan seperti itu. Nah, itu kan sebenarnya hal yang menarik dan memang untuk apa sih? Untuk mengenalkan bahwa benar-benar Surabaya adalah kota pahlawan. Betul, Jadi menarik dan patut untuk dipromosikan. Patut. Iya. Kita memang bukan tempat untuk ini ya Mas ya. Kita bukan untuk kota yang berkota wisata yang sejuk, yang ini betul. tidak. Jasa ya lebih. Kita tidak ada seperti itu. Kita adalah kota yang untuk transit bahkan. Ini hanya kota transit, kota ibu kota di Jawa Timur yang untuk transit, keperluan untuk pekerjaan. Tetapi apakah tidak menarik untuk diketahui oleh masyarakat lain gitu kan? Ini menjadi yang menarik karena apa? Ini kita sudah punya slogan kota pahlawan. Sekalian juga di keseharian di Komisi D ya, Betul. DPRD Surabaya tentunya ini yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat ya. Berarti dalam setiap kegiatan-kegiatan seperti Festival Rujak Ulek ini diharapkan juga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Betul, pastinya. Nah kemarin kalau dengan membludaknya itu kan pastinya teman-teman yang berjualan di daerah sana itu kan pasti ada efeknya. Khususnya kemarin yang kita di sana kan ada booth-boothnya Kia juga yang biasanya hadir kan mereka ditaruh di samping tapi tetap berjualan, akhirnya ramailah di situ. Jangan sampai ini justru
tidak meningkatkan pemulihan ekonomi Betul. gitu ya. Nah, tentu ini akan menjadi sebuah tanggung jawab bersama, Cak, termasuk Dewan, bagaimana kemudian Rujak Ulek ini tetap menjadi sebuah festival nasional, kemudian membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Tentu wong nek ning Surabaya nek kene kan wah, festival Rujak Ulek arep golek Rujak Ulek, Cak. Nah, Iya. tapi seperti apa nanti Oh, imbas iya. dari efek festival Rujak Ulek untuk kesejahteraan masyarakat Oh, iya. kita bahas Aku setelah jane yang kepengen berikut ini, ngerujak Cak. ulek tapi ulekane hilang ya, Cak. Kalau tuh, Cak. Kowe wis tak tukoke, Cak. Oh iya ngono. Ya saya, Cak. Break Oke, saya, Cak. kita akan ngobrol-ngobrol lagi masih di Trijaya Sepagi Surabaya. Iku mau lho, Cak, lagune iku request spesial. Gak ono nang ngene list lho, Cak. Oh iya tuh, Cak. Lagune Tulus. Tulus ikhlas sih mau muter ya. Iya. 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 Oke, kita masih di sesi terakhir Ya, ya kita dengan di segmen Ning Eva Juliana. Iya. Jangan dibalik-balik, Mas. Cuti Oh, wale-wale ya? Juliana Iya. Eva, Cak, sampai nanti pulang. Nah, namanya itu nama depan semua ya. Eva, Wati, Juli ya. Nama kok nama depan semua ini. Ya, Ya, wes. kita masih bersama Nen Juliana dari fraksi Partai Amanat Anggota Nasional. Komisi D ya. Anggota DPRD Komisi D DPRD Surabaya. Kota Surabaya. Wah, ya, ya. Kita Banyak masih pekerjaan ya. Wah, luar biasa pekerjaannya ya. Untuk kesejahteraan dan kemaslahatan umat. Yes, Nah, ya. Neng, kalau kita melihat dari festival Rujak Ulek kemarin ya tentu semua sepakat bahwa ini harus terus dipertahankan, bahkan terus dibesarkan hingga kemudian mempunyai Ya. imbas positif bagi perekonomian khususnya mereka-mereka pelaku UKM ya. Sing Betul. dodolan rujak akhirnya bisa terangkat derajatnya. Ya, ya. Sing dodol kembang kok Nah. ana pas ono acara pawe bunga ya. Nah. Masyarakat ya. Ya, Apa maneh? Akeh. Makanya, nah ini tentu juga membutuhkan semacam support ya dari Dewan terhadap mereka-mereka. Nah, sejauh mana kemudian DPRD mengoptimalkan diri bagaimana membantu mereka ini untuk nanti ke depan bisa lebih baik dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Iya. Silakan. Kalau misalnya untuk UMKM sendiri ya, Mas Ya, ini ya. Kita pastinya support ya Ya. untuk UMKM sendiri. Bahkan kita itu ingin UMKM ini sekarang ini kan banyak sekali UMKM yang rumahan juga kan. Selalu UMKM itu dimulai dari dapur ibu. Ya, ya, ya. Selalu. Ya, ya. Tidak menutup mata di saat pandemi pun semuanya itu berasal dari dapurnya ibu. Iya. Nah, bagaimana sih support kita? Kita pasti akan dukung karena seluruh ini kalau mungkin ini sudah pernah didengar atau belum didengar ya. Jadi seluruh kantor pemerintah kota mulai dari tingkat lurah, camat semuanya hingga tingkat kota pun seluruhnya itu mewajibkan seluruh konsumsinya itu harus dari UMKM. Iya. Ya kan? Nah itulah support kita. Nah support kita apalagi kalau bisa memang kita saat ini kemarin saya peresmian Rumah Bung Karno itu ingin mensejahterakan daerah wisata sana, itu kan menjadi wisata Ya, heritage betul. ya. Ya, betul. Atau rumah lahir Bung Karno itu kita harus punya nih souvenir untuk daerah tersebut. Nah, dukungan kita UMKM sendiri adalah selain itu kita kemarin ada namanya pansus untuk raperda tentang usaha mikro kecil menengah Wah, juga, menarik. Ya, gitu ya, kan. ya. Itu di tahun insya Allah kalau nggak salah di 2020 itu kemarin 2020 atau 2021 saya agak lupa. Itu kita juga membahas bahwa masyarakat Kota Surabaya harus dipentingkan untuk masalah Betul. itu juga. Nah, apa sih pastinya support kita apa? Kalau misalnya support permodalan bisa dengan BPR SAU yang ada di Kota Surabaya. Iya. Ya, ya. Itu kan itu sudah pasti. Jadi masyarakat tidak hanya di situ tetapi juga dikurasi juga, dilatih juga. Di komisi kami ini ada pelatihan juga, Mas. Pelatihannya untuk apa? Pelatihan yang memang untuk masyarakat yang ingin mengembangkan dirinya. Iya. Pelatihan untuk kepemimpinan juga ada, tapi pelatihan untuk mengembangkan dirinya itu mulai dari apa sih yang diingini dan diminati oleh masyarakat. Kalau dulu kan kita bikin pelatihan kita adanya ini nih gitu. Kalau sekarang enggak, ini down to bottom up. Jadi masyarakat maunya apa pelatihannya. Oke, nanti tidak hanya berhenti di pelatihan, kita langsung lanjutkan ke pemasaran. Iya. Pemasaran packaging nanti bagaimana mereka di masyarakat meramaikan di sosial medianya. Bahkan kalaupun di selalu teman-teman kita itu selalu bilang bahwa butuh influencer nggak apa-apa, apa sih yang dibutuhin gitu kan. Kita pun akan support gitu loh. Seperti apakah masyarakat ini harus kita bikin kan makanya adanya SKG, sentra
Kriya Galeri Surabaya Kriya Kriya Galeri itu kan. Nah, itu juga salah satu bentuk support kita supaya masyarakat jangan malu untuk jangan berhenti dan aduh nanti saya nggak diterima. Jangan, kalau memang kurasinya kurang, apa yang kurang? Bangkitkan lagi bahwa mereka kurangnya apa dari barang saya ini gitu. Nah, itu harus menjadi penyemangat tersendiri. Jadi kemarin yang terjadi di Rujak jangan kemudian malah ditekan ya, tapi kemudian bagaimana kemudian evaluasi ditingkatkan menjadi lebih baik dan akhirnya punya impas positif terhadap. Benar. Kalaupun saya bilang kalau bisa kita ini selanjutnya ya Mas ya, seluruh penjual rujak ulek di Surabaya harus ada di saat itu. Wah, benar ini. Gitu. Pesta iku jenenge iku. Itu jenenge pesta asli sing dodolan. Nah, asli sing dodolan iki lah di situ ada berapa gitu kan. Misalnya ada bahkan tidak hanya dari yang terkenal mulai sing bener-bener rumahan sampai sing terkenal seluruhnya harus diundang di sana. Iya, regane Cak Wamen iki lek makanan hotel iku gak doyan lho Cak Wamen. Nah, lek hotel gawe rujak ulek iki gak doyan Cak Wamen. gak enak soalnya. Bu berak sing gawe ya. Seneng Cak Wamen. Jadi nanti festival itu Iya, hanya ini ya, tidak hanya Iya. pejabat saja, tetapi bagaimana kemudian PKL ini benar-benar itu ya. Iki disindirin nang aku terus ngono kan. Wah, iki. Padahal minggu yo gak ono ngono kan ngono iku. Soalnya yo ujung-ujungnya ya pasti diserahkan kepada masyarakat, kita turun, kita kasihkan ke masyarakat gitu. Nah, mungkin yang terakhir ya nih panjenengan mungkin punya saran, jenengan punya masukan atau mungkin punya harapan ke depan seperti apa dari kegiatan-kegiatan yang mengangkat tema-tema lokal Surabaya untuk menjadi lebih besar dan kemudian mempunyai efek positif bagi perkembangan perekonomian masyarakat khususnya ya jelang hari jadi kota Surabaya. Monggo silakan. Oke, jadi kalau saya sendiri ya Mas ya, saya pastinya gunakanlah atau manfaatkan masyarakat kota Surabaya ini, libatkan, tidak hanya menjadi partisipan ini, jangan, tapi dilibatkan. Ayo benar-benar bahwa masyarakat misal kemarin UMKM adanya rujak ulek ya, itu tadi UMKM rujak ulek masukkan di sana, bukannya apa, tapi jangan kita membuat rujak, jangan, tetapi mereka ini loh, ayo suruh di sana mengikuti acaranya, menikmati euforianya, masyarakat bisa melihat bahwa iki lho temenan rujak ulek nang Surabaya iki sakmene akeh, mosok ya awakmu gak bangga ngono kan. Nah, untuk selanjutnya UMKM di kota Surabaya sendiri selalu dilibatkan dalam hal-hal menjelang hari jadi ini gitu kan. Hari jadi banyak event. Yang diutamakan, saya sangat memohon sekali supaya UMKM yang di sekitar daerah event itu wajib dimanfaatkan, wajib diberikan tempat supaya jangan sampai mereka hanya sebagai penonton gitu. Jangan sampai mereka gitu ya. Nah, jangan sampai mereka hanya sebagai penonton. Dan jangan pula misalnya event ini di Kenjeran. Coba UMKM nang Benowo, ya sana sing nang sebelah, ya ngono. Bukan kita memilih, tidak, tetapi manfaat bantulah juga yang di sekitar daerah tersebut gitu. Jadi wilayah sekitar sana misalnya gini, iya Bu, tapi kurasinya mungkin kalau memang adanya kurasi, adanya memang yang perlu ditingkatkan, bantulah untuk meningkatkan, jangan malah ditinggal. Gitu loh. Terus support kita apa? Gitu. Gak salah ya Cak ya. Narasumber iki ya Cak ya. Luar biasa. Ning supaya gak salah. Ning Juliana Evawati ya. Aja salah ya. Jadi tapi siap-siap ya nanti lanjut di KPU juga ya. Insya Allah kita dari dari PAN itu, Partai Amanat Nasional se-Indonesia serentak, kita akan mendaftarkan diri ke KPU sesuai dengan nomor partai kita, tanggal nomor 12, yaitu di tanggal 12 hari Jumat. Insya Allah, alhamdulillah kita dapat di hari Jumat after Jumatan, ba'da Jumatan. Amanah ya. Amin. Insya Allah. Oke, Cak Hilman. Alhamdulillah kita sudah mempungkasi mengakhiri sambang parlemen hari ini dengan Ning Juliana Evawati. Kalau bisa nanti nextnya benar-benar sambang ke parlemen ya Mas. Siap. Selalu siap. Jadi kita akan ketemu lagi di lain waktu di program Sambang Parlemen, dan hari ini istimewa, tamu kita dari Partai Amanat Nasional, fraksi Partai Amanat Nasional ya, Komisi D, Ning Juliana Evawati. Ya wis lah, pamit.
Sarapan rujak petis, imbuhe rujak legi. Kalau pamit tetap optimis dan selamat pagi. Nada nerimo. Numpapit budal tuku petis. Lanjut pamit, Jolali tetap optimis. Ya iya wes. Aku Hilman. Aku Dawawan. Matur suwun, sampai jumpa. Telah Anda ikuti Sepagi Surabaya 104.7 MNC Trijaya Surabaya. Sampai jumpa esok hari.